Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulan Azizi Ridwan Tita dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Penerapan standar oleh manajemen harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Dalam menggunakan pertimbangan profesional, manajemen mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam rangka konseptual. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusunan standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual ditujukan untuk yang pertama, untuk penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, untuk penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas pengguna laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, konsep pemeliharaan modal. Kerangka konseptual menjadi dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan disusun sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan dalam bentuk suatu entitas. Kerangka konseptual ini berlaku untuk semua jenis entitas komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta, kecuali instansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan etat mengacu pada SASPECAF. Informasi keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif relevan, keandalan, dan dapat dipahami. Agar memiliki kualitas relevan, laporan keuangan harus memiliki nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan memperhatikan konsep materialitas. Untuk dapat memiliki kualitas keandalan, informasi harus bebas dari bias, dengan pertimbangan yang sehat, memperhatikan kelengkapan, serta penyajian yang wajar dengan berpegang pada konsep substansi mengungguli bentuk. Untuk dapat dipahami, laporan harus dapat dibandingkan dengan menjaga prinsip konsistensi dan pengungkapan. Dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal, penyusunan laporan harus memperhatikan faktor tepat waktu, keseimbangan antar biaya, dan manfaat, serta keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Selanjutnya, pengguna dan tujuan laporan keuangan. Penggunaan dan tujuan laporan keuangan meliputi investor, calon investor, memberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat.
Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan ini ditujukan untuk memenuhi sebagian besar pemakai. Laporan keuangan menyajikan informasi perubahan posisi keuangan dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya entitas yang telah dipercayakan padanya. Laporan keuangan menjelaskan kinerja entitas dalam satu periode dalam laporan laba rugi komprehensif. Informasi tentang kinerja diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif memberikan informasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan suatu entitas. Pemakai menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja entitas, menilai potensi arus kas, dan kelangsungan usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis accrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep aktual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Konsep aktual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Pengguna basis aktual akan membuat transaksi lebih netral terhadap kebijakan entitas untuk menunda atau mempercepat pembayaran. Misalkan, suatu entitas telah mengirimkan barang kepada pelanggan, namun belum dibayarkan. Basis kas tidak akan mencatat transaksi ini karena belum ada kas yang diterima. Basis accrual akan mencatat transaksi ini sebagai penjualan dan piutang. Pencatatan transaksi tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Karena entitas telah melakukan pengiriman, maka pendapatan harus diakui pada sisi lain. Karena belum dibayarkan, maka entitas mencatat klaim kepada pelanggan tersebut sebagai piutang. Selanjutnya, karakteristik kualitatif. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Selanjutnya dapat dibandingkan.
Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antar periode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antar periode dan konsisten dengan entitas lain. Selanjutnya, relevan. Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Materialitas. Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas. Informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selanjutnya ada keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas untuk mengakui seluruh tuntutan dalam laporan posisi keuangan, meskipun tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Substansi mengungguli bentuk. Transaksi dan peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Selanjutnya ada pertimbangan sehat. Dalam ketidakpastian penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. Netralitas. Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai serta tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Informasi tidak boleh ditunjukkan menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak dan di sisi lain akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Selanjutnya, kelengkapan. Agar dapat diandalkan informasi dan laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan. Selanjutnya, penyajian wajar. Penyajian wajar. Laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam satu entitas.
Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Posisi keuangan. Unsur dalam posisi keuangan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dari aset dapat mengalir ke dalam entitas dengan beberapa cara. Misalnya, dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas, dapat dipertukarkan dengan aset lain, dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, dan yang terakhir dapat dibagikan kepada para pemilik entitas. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Dan yang selanjutnya ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas dapat dibuat subklasifikasi di dalam laporan posisi keuangan. Misalnya, untuk perseroan terbatas diklasifikasikan sebagai setoran modal, saldo laba, dan pencadangan saldo laba. Kinerja. Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi atau kinerja saham dengan melihat laba per saham. Unsur laba dan kinerja didefinisikan sebagai berikut. Penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Contoh keuntungan adalah keuntungan penjualan aset tetap, keuntungan dari hasil investasi, dan keuntungan kenaikan nilai investasi jangka pendek. Keuntungan biasanya disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan bebannya. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dari aktivitas operasional suatu entitas yang biasa. Beban dari aktivitas entitas misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan pemasukan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas, persediaan, dan aset tetap. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif.
Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Ada aset. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang, maka pengeluaran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset, sebaliknya menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Pengakuan liabilitas biasanya mengakibatkan pengakuan beban atau aset yang terkait dengan liabilitas tersebut. Selanjutnya ada beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal yang didasarkan atas hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Yang selanjutnya pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah biaya historis. Biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Biaya kini. Biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh pada saat ini atau pada saat pengukuran. Nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan terakhir, nilai kini. Nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Konsep pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini,
Laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode.